Hello Indonesia. Greetings from Surabaya here. And right now you're listening to Talkative. Ya, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Tadi Rahmat as your host here. And welcome to Talkative. Ini adalah episode yang kalian tunggu-tunggu, episode 2. Di sini kita akan membahas tentang apa itu ekstensi kreatif. Dan spesialnya kita di sini nggak sendirian sih. Saya ditemenin oleh Putri, teman saya. Halo, aku hari ini menjadi co-host dari Radiat. Jadi kali ini kita akan membahas ekstensi kreatif dengan salah satu ya. Enggak sih, sebenarnya berdua, cuman yang satu nggak bisa datang ya. Jadi salah satu ya, bener ya, salah satu. Iya, salah satu. Ya, dengan salah satu founder dari ekstensi kreatif yaitu Bima Chandra. Halo. Ya semangat dong, masa ya gitu. Kurang semangat gitu loh. Welcome to the extend. Gitu. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bima Chandra. Halo Bima. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ya? Cukup baik sih sebenarnya. Karena hujan jadi ya cukup baik Ya. lah. Pokoknya jaga kesehatan tuh perlu ya. Wah ya harus itu. Terus kesibukan dari Bima Chandra sendiri itu apa sekarang? Atau ada kuliah atau apa gitu? Kalau dari kesibukan aku sendiri karena basically masih sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ya otomatis masih aktif di perkuliahan gitu ya. Berarti sudah masuki mahasiswa tingkat akhir ya? Wah bisa dibilang gitu. seperti itu. Oke, langsung aja kita ke pokok pembahasan ya Put. Boleh. Jadi kali ini kita bahas apa? Kita mau bahas seluk-beluk dari ekstensi kreatif yang notabene ini difounderin sama Bima. Seorang Bima. Jadi Seorang ntar kita tanya-tanya, sharing bareng sama Bima Chandra tentang seluk-beluk atau apa saja yang mengenai ekstensi kreatif sendiri. Langsung aja. Kita ini. Nah, dari aku dulu aja ya, Bim. Jadi aku mau nanya nih, pendapat kamu secara pribadi mengenai industri kreatif yang lagi berkembang saat ini, gimana menurut kamu? Sebenarnya kalau ngomongin industri kreatif harusnya ada partner di sebelah, cuman karena dia berhalangan jadi gitu ya oke lah. Jadi kalau menanggapi pertanyaan tadi itu, ini gimana pertanyaannya? Pendapat kamu mengenai industri kreatif saat ini gimana? Kalau industri kreatif saat ini benar-benar luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena gap antara di yang dulu sama sekarang itu kelihatan banget. Industri kreatif sekarang lagi benar-benar lagi naik, bener. Jadi benar-benar apa ya, kesini ya berkembang ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi buat aku benar-benar potensi juga. Jadi kayak gitu ya. Benar sekali. Nah, untuk Bima sendiri kan salah satu founder dari industri kreatif itu sendiri yang dinamakan ekstensi kreatif. Benar. Jadi untuk pertanyaan basic sih, pertanyaan dasar. Bima Chandra ini kan juga salah satu founder dari sebuah industri kreatif ya, yang dinamakan dengan ekstensi kreatif. Benar. Sekarang saya mau tanya sih sama Bima Chandra sendiri. Untuk ekstensi kreatifnya itu apa? Secara definisi atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak padamu? Ekstensi kreatif apa ya, kita bisa jadi apa aja. Kita bisa jadi production house, bisa kita bisa jadi agensi kreatif, tapi pada intinya kita mengerjakan apapun yang di bidang kreatif, di bidang sehari enggak, maksudnya kita ngerjain apapun di bidang visual gitu loh, entah itu desain, animasi dan sebagainya. Pada intinya kita mengerjakan semua di bidang visual dan kita bisa disebut dengan agensi kreatif atau kreatif agensi. Oke. Terus nih, cerita dong story awalnya ekstensi itu kayak gimana terbentuknya? Jadi awal terbentuk ada cerita apa? Atau background? Tadi iya benar sih. Awalnya kan gitu. Kalau ngomongin extend dulu tuh ya pasti naik turun lah. Sebenarnya aku sudah punya bisnis di awal-awal tahun 2012 sama partnerku, tapi beda. Kalau yang itu bisnisnya lebih ke cuman komersil foto doang. Habis itu kita
aku tuh kayak ngomong aku punya sesuatu nih buat ini, tapi karena beda visi misi akhirnya oke lah aku yang caps dari punya aku yang lama, akhirnya aku buat sendiri ya extend ini. Awalnya itu aku sempat mikir aku pengen ngekit sesuatu tapi apa ya yang bisa berdampak buat orang banyak dan tetap basically itu di kemampuanku dulu. Terus? Karena kalau berangkat dari kemampuanku otomatis kan jalannya kan gampang. Akhirnya kesini aku mikir apa akhirnya cari permasalahan, ketemu sama si Leoni itu co-founderku, jadi co-founder dari Extend. Kita ngobrol, kita sempat ketemu sebelumnya sudah lama. Akhirnya ya terus terang aku mau bikin sesuatu nih, basically karena aku bisa di fotografi dan sedikit desain, ya udahlah kita berangkat dari situ lah. Oke kita mau berangkat apa, pakai apa ini, mau dibuat seperti apa. Akhirnya mikir nama, kita pakai nama Extend. Kita pakai nama Extend. Apa sih Extend itu kalau di bahasa itu ya intinya itu menggabungkan semua kreativitas menjadi satu. Itu kayak merangkul, menjangkau semua itu. Gitu. Jadi tujuanku besar dia dari itu. Habis itu setelah kita relate si Extend, kita ngobrol, terus ini mau seperti apa? Kan sudah ada toh dua orang yang ngerti ini. Iya. Akhirnya Udah gabung gitu. Ya, akhirnya sini. Otomatis kan ya pasti harus cari money lah, harus cari. Dan situ kita pasti butuh SDM untuk ngembangin develop si Extend ini. Akhirnya ya udah kita komit, ya udah mau total nggak di sini, mau bikin nggak ini bener-bener, ya udah kita bikin selesai. Ya berbekal dengan koneksi dan relasiku yang cukup banyak, akhirnya aku Alhamdulillah cukup banyak. ya benar alhamdulillah banyak. Jadi ya aku coba cari orang-orang terdekatku karena ya siapa lagi kalau bukan orang terdekat. Akhirnya aku nemuin satu temanku, ketemu, salah satunya adalah Irfan itu. Irfan Dedi adalah yaitu orang yang pertama kali yang gabung di Extend. First employee First gitu ya. employee, ya first employee bisa. Tapi nggak cuma first employee sih. Emang sih awalnya tuh founder itu aku dan co-foundernya adalah Leoni. Tapi kesini kayak si Irfan ini bisa create sesuatu yang lebih untuk develop Extend. Akhirnya ya udahlah, kamu punya apa? Kamu punya ide apa ibaratnya gitu. Nah, dia punya ini akhirnya kesini kayaknya kamu bisa jadi co-founder karena kamu punya sesuatu inovasi buat Extend. Gitu. Dan kamu tanggung jawab di situ jalan, oke lah, dia punya impact besar di Extend. Jadi Berarti- cukup goyang-goyang lah. Berarti sebelum megang Extens, Bima sendiri nih megang sebuah company yang sama atau Sebenarnya gimana? bukan sebuah company sih, karena emang apa ya, bisnis iseng-isengan sih. iseng-iseng. Gitu. Jadi personal ya, lebih ke Beli personal. personal bener, komersial foto lah, karena basically berangkat dari fotografi, jadi ya. Tapi ya sekarang yes, I don't know gimana itu nasibnya. Ya, sayang sekali. Fokus on the external. Terus aku tadi mau apa namanya, nge-highlight lagi. Kenapa dinamain Extends? Extends tuh iya. Apa apa? sih? Nah, sebenarnya sih ada yang salah, misalnya itu ada yang salah sebut. Ada yang bilang extend pakai D, ada yang pakai S dan sebagainya lah. Extends. Ya benar sekali. Jadi Yang benar apa? yang benar Pelafalannya? ya Iya. extend, X T E N S. Extens. Extends. Extends. Ya, itu yang Extension benar. ya. Ha. Dari kata extension. Dari Benar. kata extensi Ekstensi. sebenarnya. Ha. Oh, ekstensi. Jadi extensi sendiri kalau dari bahasa Indonesia itu perluasan. Jadi hal-hal yang bisa ditunjukkan dalam suatu ungkapan. Oke. Nah, terus dari kreatif sendiri kan pasti tahu lah kreatif itu apa. Kreatif kan pasti kita memiliki daya cipta untuk menciptakan sesuatu berdasarkan Oke, terus? kreativitas kita. Jadi kalau digabungin ya Extend sendiri itu ya sebuah agensi kreatif yang bergerak di bidang industri kreatif. Kita nge-create memberikan suatu layanan. Jadi misalkan ada permintaannya apa, kita nerjemahin permintaan itu menjadikan suatu karya yang dimana dapat menjadikan apa ya, value buat klien kita ya, Klien kayak kita. gitu. Oke. Kita buat visualnya apa. Jadi setiap orang kan semuanya punya inspirasi atau Bener, role bener. model.
Untuk extend kreatif itu role modelnya itu dari siapa? Atau inspirasinya dari siapa? Terinspirasi dari siapa? Kalau inspirasi sih banyak sebenarnya sih. Inspirasi yang kayak gimana? Kalau inspirasi yang bener-bener aku pengen jadi kayak gini. Dalam artian kami tuh pengen jadi kayak ini, cuman ada beberapa hal yang kamu modifikasi menurutmu sendiri kayak gitu loh. Kalau dari aku sih aku nerapin sistem ATM sih. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Jadi kalau misalkan mau tanya inspirasinya itu banyak. Karena di zaman sekarang pun ya banyak sih Dari mana aja bisa ya, motivator, bisa. Lebih kita suka ke siapa aja, ke Iya. personality seperti apa. Kalau dari aku sendiri sih ada beberapa kayak yang ini kalau dari Yang paling aja deh, yang paling paling. inspirasi ya Paling. dari Extends. Ini kiblatku banget nih. Ini bener-bener apa ya? Bener-bener panutan gitu loh. kalau dari kiblat sih ada sih. Dia salah satu company founder juga. Kembali founder. Di ya sama agensi kreatif. Tapi kita nggak sama mereka. Aku cuman orang ini keren dan bener-bener apa ya, menginspirasi aku banget. Itu namanya Hernanda Putra. Hernando. Dia salah satu company siapa? founder dari Makna Kreatif. Oh, Makna Kreatif. Berarti Extend ini terinspirasi oleh Makna Kreatif. Nggak gitu. Maksudnya nggak seperti itu. Kan beberapa inspirasinya dari situ. Beberapa. Kayak gitu. Baik, Ada lagi nggak cuma di situ. Banyak sih sebenarnya. Jadi Mau inspirasi dari- bisa dari mana aja, tergantung dari dari kita mana aja. maunya ya, seperti apa benar, dan benar, sukanya benar. seperti apa. Benar, Lebih benar. ke personalitinya seperti apa sih. Gitu loh. Berarti Karena balik kan ke konsep ATM tadi. nah, gitu loh. Kamu ngambil dari manapun, mau dari siapa, bahkan dari teman terdekat pun itu nggak masalah. Gitu loh. Yang penting ya jangan harus dimodifikasi lah. Terus dari aku ya Rat, Iya. aku mau nanya soal ini deh, visi misi Extends itu kayak Ya, gimana? kita kan tadi udah tanya story, Ha-ha. sama tanya apa itu secara umum dan certifikasi. Sekarang kita mau bahas visi misi ya, tuh. Kalau visi namanya jalannya kita mau komit ke company, otomatis kita harus membuat visi misi ya, Visi jelas. Betul. Karena ya dari situ kita bakalan tahu kita mau seperti apa. Kalau dari visi Extend sendiri itu jadi Extend tuh nge-create ini nanti bisa jadi suatu platform yang gede. Platform yang Nanti gede. kedepannya bakal jadi platform. Oh, iya. Betul loh. Dan Harapannya ya. harapannya ada itu, dan memberikan wadah buat praktisi-praktisi kreatif yang ada di Indonesia buat bisa berkarya secara profesional. Karena aku ngelihat ya, aku dari kacamata aku sendiri, banyak sekarang itu ya pemuda-pemuda kreatif banyak, dia selalu produktif tapi yang pertama dia nggak ada partner, nggak ada teman yang circle yang buat dia untuk mendevelop kreativitasnya. Yang kedua wadah buat mereka itu nggak ada. Jadi ya mereka Wadah untuk wadah berkarya. untuk iya mereka berkarya benar-benar komit mendukung secara penuh itu nggak ada. Jadi itulah makanya kenapa pengen Kid Action tuh yang pertama tadi menampung hal aku tersebut pengen ya. buat suatu platform yang gede nanti ke depannya, dia bisa berpengaruh buat hidup orang otomatis. Karena kalau dapat berimpact buat hidup orang otomatis bakal diinget gitu loh. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen Extend ini memberikan wadah buat teman-teman praktisi kreatif itu loh. Entah itu dia bisa apapun itu di bidang visual. Kita bahasnya konteksnya visual. Entah dia itu bisa fotografi, entah itu apa, kita bakal ngasih wadah seperti itu. Terus yang terakhir, ya namanya company pasti nggak cuman kita create selesai dapat duit selesai, enggak. Tapi lebih ke lebih ke nextnya itu lebih pengen berkontribusi di industri kreatif dan ya di industri kreatif, di perekonomian industri kreatif maksudnya. Oke, oke. Karena sampai kapan kita tuh mau bikin sesuatu apalagi untuk kita sendiri, egois untuk Iya, kita iya. sendiri. Jadi ya kalau misalkan si kreatifnya ini juga naik, otomatis semua pelaku industri di kreatif ini bakal naik juga itu loh. Tapi saya pengen nanya sih, ini kan tadi Extend Kreatif kan ada untuk menampung apa namanya anak-anak Memberikan wadah lah, yang memberikan wadah pada pemuda yang pengen berkarya. Ah. Nah, kalau misal nih, Extend kan basisnya di Surabaya. Ya, di situ Surabaya. Kalau misal ada pemuda yang dari luar Surabaya ingin join ke Extend, itu gimana? Bisa atau mungkin masih dipikirin lagi? Sebenarnya bukan bikin pasti. Sebelumnya udah ada sih yang malah pengen apply ke Extend. Oh, udah ada ya? Udah pernah udah nge-DM pernah. di IG saya pribadi. Jadi Mas di Extend nggak ada itu dah lowongan buat join. Ya aku jujur aja, maksudnya gini loh,
internal diri masih kita benahin kan. Maksudnya kan kita belum benar-benar yang gede banget. Kita kan masih projectnya kan ya kecil-kecilan loh. Tapi kan tetap konsisten buat cari project. Takutnya nanti ya itu loh, ketakutanku itu karena basically ini masih sangat awal dan masih ibaratnya masih kayak bayi, jadi baru ya, harus betul. harus Jalan harus ya. dan terus kalau saya nge-hire orang itu nggak sembarang nge-hire, aku harus berikan itu buat mereka lah. Makanya aku terus terang ya kalau untuk orang apply, siapapun apply ke extern itu sementara kita masih belum apa ya, belum membuka belum bisa buat gabung. Bukan berarti nggak gabung, belum bisa. Bukan berarti sementara menutup ini. kemungkinan ya. Belum bisa. Mungkin kedepannya Nah, atau kedepannya kalau udah benar-benar kita secara finansial sudah aman, mantap, sudah. semua internal sudah aman, nah itu beda lagi. Tapi biasanya kalau misalkan udah ada yang seperti itu, aku lebih ke private ke orang itu. Ntar bakalan tak ajak buat kalau misalkan di extern ada kayak macam taksi ataupun ada acara apa, dia bakalan tak ajak. Tapi tetap kita pertemukan sama teman-teman extern, cuman dia nggak bisa gabung dulu. Oh gitu. Gitu. terus Jadi, ada apa namanya, ada kayak requirement khusus nggak untuk join ke extern? Kalau sementara karena kita masih awal dan masih nge-branding semuanya, bener udah selesai sih, maksudnya masih awal banget lah. Ya kalau khusus sih nggak ada sih, selama Nggak ada. apa ya? Karena basically kita di family base-nya, jadi ya selama dia bisa nyaman, selama dia mau kreativitas, ya udah. Karena aset kita kan kreativitas dulu. Oke. Jadi pokoknya dia mau tanggung jawab sama komitnya dia, ya udah. Ya. Oke. Jiwanya industri Ya tetap kreatif. ngobrol dulu sih, tetap ngobrol sama ya kita pasti bakal ngomong Ngobrol. usaha personalitinya gimana, Ya, karena kita lihat juga attitude seperti apa, karena gimana ya, oke Paling lah nggak kita tahu lah soal orang tersebut. benar. Kalau misalkan dia oke lah, dia jago, dia ahli, dia bisa desain dan sebagainya, tapi kalau secara attitude dia nggak benar. baik ya juga ntar berpengaruh sama teman yang lain ya gitu loh. Gitu sih. Berarti intinya kalau misalkan ada yang mau nge-apply ke Extend masih belum ya untuk Nah, sementara sementara ini masih belum dulu, Tapi bukan ya. berarti benar, menutup kemungkinannya. Ya, jadi guys kalau misalkan mau nge-apply ke Extend mohon bersabar dulu. Sabar dulu ya, karena ya, Mereka masih Ya mau kita masih mempersiapkan. mempersiapkan semuanya. masih mempersiapkan semuanya untuk Apalagi menjadi secara lebih baik. Ya benar-benar, apalagi secara finansial. Oke, next question. Bagus banget. Itu tadi waktu cerita story awal udah itu belum ya, udah beritahuin terbentuknya kapan? Oh, Belum belum. kayaknya. Jadi Bentuknya Kapan kapan? nih? terbentuknya ya itu tadi, karena kita masih bayi. Kalau coba debak berapa, maksudnya berapa di Setahun. tanggal berapa tuh? Setahun. Belum ada setahun malahan. Belum Kita ada ini setahun. kebentuk itu bulan 3 itu apa ya? Bulan 3 Maret, Maret. Januari, Februari, Maret ya. Nah, benar. Februari itu kita inkubasi idenya, kita ngobrol berdua sama Leoni. Itu setelah apa namanya, cabut dari Udah cabut. Udah cabut ya? Makanya itu harus itulah. Akhirnya Februari itu inkubasi ide, Maret kita benar-benar bikin sesuatu, nama dan sebagainya. Kita rilis itu Rilisnya? akhir Maret. Tanggal bulan 3 tanggal 9 2018 di tahun ini, masih tahun ini. Masih Ya. tahun ini. Berarti Tahun ini, benar-benar bener-bener. masih baru ya ekstensi. Benar-benar baru. Tapi baru bukan berarti kita ya, tapi kita tetap bakalan ada kualitas lah. Pasti ya. Pasti. Tuh, berapa bulan ya masih anu? 3, 4, 5, 6, 7, Sekarang 8, bulan 9, 9 bulan. 9 bulan. Kurang kayaknya. Ya, sekitar segitulah 9 bulan lah. Tahun Berarti ini masih ya. benar-benar masih Masih baru bayi ya. banget. Benar-benar. Dan alhamdulillah sih meskipun masih baru tapi kita apa ya? Kita jumlahnya itu family-nya berapa orang ya? Tuh, 12. 12. Ya, baru 12 gabung ini sama Putri ini kan juga baru kan gabung Ya di aku baru kan SM. gabung. guys. Nah, jadi total sementara 12 orang 12. gitu. Kebetulan yang Untuk baru sementara ya? yang satu orangnya di depan kita ini lagi ngobrol bareng ini. Si Putri. Si Putri, bener ya Putri. Welcome to the Extend family. Welcome to Berarti the Extend family. masih baru, masih bayi Masih banget. anget gitu, ya masih ibaratnya. Iya, masih baru. bener-bener. Tapi kayak bayi Rat, kan iya. bayi itu belajar merangkak Yes, untuk bener. terus tumbuh. Bener-bener. Banyak lah prosesnya. Pokoknya buat ada progres. Iya, pasti kita proses. Kita nikmatin buat prosesnya aja. mereka untuk jadi lebih baik lagi. Nah sekarang saya lebih personal sih. Motivasi sendiri dari Bima. Seorang Bima ini dalam mendirikan Extend Kreatif. Itu apa? Maksudnya lebih ke Motivasinya dalam kayak jadi- mendirikan Extend oke. dulu. Kami Yang tuh pengen pasti kayak gimana? satu hal, berangkat dari sebuah permasalahan, background ya. Background Ya, Bima. kalau dari background, ya kalau benar dari background. Karena kebetulan backgroundku itu emang
notabene bukan dari orang yang berkecukupan, keluarga yang berkecukupan. Jadi ya dan semua apa harus ya kita buat hidup lah ibaratnya. Otomatis ya aku harus melakukan sesuatu buat hidup, mau nggak mau. Karena ya kalau nggak itu ya mau ikut siapa, mau ya apalagi kan juga apa ya, aku dari awal tuh emang dari sejak SMP itu nggak pernah namanya dikasih jajan sama orang tua. Jadi Serius? ya serius, SMP itu nggak pernah kejajan. Jadi ya Terus kalau mau jajan gimana? ya udah gitu ya apa ya, kadang dikasih saudara, cuman lebih ke ya udah sabar aja. Ya udah kita akhirnya aku dari SMP tuh aku udah sempet jualan buku apa Gitu. Berarti ya, udah kecil udah mandiri ya, Bim? ya Oh, mulai Coba jiwa usaha. entrepreneurnya keren, mulai keren, keluar. keren. Gitu lah ya, karena baik lagi karena dari background dan tekanan sih, pressure sih. Itu akhirnya yang memotivasi. bener pasti, karena kalau gitu ya nggak bakalan kecampur itu loh. Jadi bakal dari background sampai sekarang, dan apalagi sekarang kan ya kuliah juga kebutuhan semakin banyak, juga kita extend otomatis ya mau nggak mau harus sesuatu hal yang berdampak, tapi nggak cuma buat aku tapi buat orang banyak gitu loh. Akhirnya ciptalah extend itu. Jadi banyak pressure sama terbelakang itu sih, sama terbelakang. Menjadi motivasi. Pressure yang diolah menjadi motivasi. Ya benar positif sekali. gitu ya. Karena setiap orang tuh pasti punya pressure yang beda-beda tergantung Iya, benar. backgroundnya gitu loh. Satu hal lagi ya teman-teman. Jadi pressure itu nggak ada yang buruk buat kalian sih. Nggak ada. Pressure tuh malah jadi kita tuh kayak apa ya? Cambu gitu ya. Bener cambuk, tapi sesuatu yang bakalan nge-create lo bakal lebih baik gitu loh. Nah, Sip. benar-benar. Jadi kalau teman-teman mendapat pressure yang apa ya, yang hebat gitu Jangan dianggap gampang negatif ngeluh. gitu loh. Jangan gampang nyerah. Wah ini kalau misalkan kita ambil contoh aja sih, kayak lo mau makan lah, ibaratnya mau makan, tapi apa ya, nggak punya duit. Ya. Terus habis itu teman-teman pada nggak ada ya udah sabar dulu, kamu ngikut apa teh, maksudnya ngikut sesuatu yang bisa, entah kamu itu jualan dulu atau gimana. Pokoknya ada usaha lah untuk capai itu loh. mencapai itu. Bukan ya wis lah. Apalagi kan anak-anak kan sering beli jajan buat pribadi kayak lu kan beli sepatu, mau beli sepatu nggak punya duit nih, harganya segini. Ya udah jangan maksa, jangan juga, tapi kamu ya caranya gimana itu. Caranya gimana buat dapetin sepatu itu. Entah itu kamu kayak jual pulsa di mana. Nabung. Ya itulah, pokoknya gimana caranya buat capai itu gitu loh. Kayak effortmu itu kayak Effortmu, gimana, seberapa keras. Berangkat dari pressure sebenarnya sih. Berat nih bahasanya. Karena itu bakal ngedidik kita buat karakternya kita sih. Betul. Setuju aku. Nah, sekarang kita ke next question sih, Arat. Aku mau nanya dong, Bim. Suka duka membangun extens itu gimana? Wah, banyak banget suka dukanya. Mulai Cerita dari dong. yang nggak punya apa, nggak ada temen. Oh, Kan dari awal kan emang Dari dia nol sendirian. banget ya, Iya, gitu. nol dia nggak mau ngomong sama siapa, mau ngajak ngomong sama siapa, mau nyari Itu dukanya. partner Ya. siapa. Iya, awal itu gitu, nggak ada siapapun. siapapun nggak ada. Karena apalagi kan teman-teman di kampus tuh kayak lo nggak ada manfaat ataupun yang bisa memberikan apa ya, keuntungan buat teman-teman, nggak bakalan ditemenin, kayak ada gap itu loh. Jadi ya dan pasti Teman-teman ya. fuck gitu loh, ngapain maksudnya segitunya tak gitu loh, dia kayak terkotak-kotakan gitu loh. Kita kan kayak, ya udahlah, karena gitu loh aja tuh, kalau di kampus tuh emang seperti itu akhirnya. Dan jujur aja saya nggak apa ya, aku tuh nggak bukan anak yang kampus banget, karena ya itu loh, kampus itu kenalnya ya rata-rata seperti itu. Yang punya sesuatu yang bagus untuk orang banyak, inovasi yang bagus malah dijauhin. Kayak misalkan lu beda sama kita itu loh. Karena itu tadi nggak terbiasa, dan pokoknya ide yang luar biasa itu bakal dijauhin. Tapi kalau udah jadi, udah di atas, baru baik lagi. Oh kamu gini-gini semuanya gimana? baru Ya, ini ngumpul bullshit gitu lah ya. ibaratnya. Akhirnya udah setelah itu aku keluar dari apa yang lama. Akhirnya setelah itu kebetulan aku punya, ya itu tadi Loni, udah kenal dari akrab seperti saudara sendiri. Akhirnya aku ngomong sesuatu, jadi suka dukanya ya karena pertama masih awal ya. Iya. Kita harus seperti apa, maksudnya kita nanti mau ngajak siapa, terus kita nggak punya kantor, kita nggak punya apa-apa, sebenarnya nothing sih, kosong lah, nggak punya apa-apa itu. Akhirnya ya udahlah, jalan aja, pokoknya kita konsisten mau kita extend buat seperti ini. Akhirnya jalan cerita dikit ya, jadi Boleh. setelah itu ya ketemu Irfan tadi, kita jelasin kita itu extend
kita pengen seperti ini, pelan-pelan akhirnya di Ivan sendiri pun juga punya circle sendiri. Nah akhirnya kita ketemu sama circle-nya mereka, kita cocok, ya udah kita jalan aja. sampai sekarang. Iya. Kayak bukan love story sih, bisnis story gitu, bisnis love story apa ya? Apa? Bisnis love story. Apa itu? Ya kayak perjalanan kayak love story gitu loh. Jadi Waduh, bener-bener mungkin mainku kurang jauh ya, nggak tahu aku itu. jadi kayak gitulah, jadi kayak ada story yang deket gitu loh. oke. Akhirnya di situ kita jalan, kita ngerjain pertama ya pasti namanya kita nggak punya apa-apa, kita pengen bisa jadi apa-apa, ya kita ngerjain sesuatu Nah, biar orang benar. tahu dan orang datang ke kita. Iya betul. Nah jadi ya kita apa sih kita buat, kita gini aja, kamu berangkatnya kamu bisa apa, kamu bisa foto, kamu bisa video, ya udah kita bikin itu aja dulu, kita bikin itu. Ya pasti yang effortnya, namanya effort nggak ada apa-apanya, ya project thank you buatnya. Project thank you. Kita buat, kita edit sendiri, kita edit sendiri, kita publish sendiri, ya kita capek-capeknya sendiri, ya udah gitu. Tujuannya ya karena ya itu di first itu orang udah tahu kita nggak apa sih, akhirnya udah selesai. Lama-kelamaan makin banyak, dan kebetulan juga ada teman dekat juga sih, udah kayak saudara juga, namanya Rani juga itu kayak ngajak ngomong, kita perlu apa ya, ngatur duit lah ibaratnya, karena kita juga laki-laki semua, nggak ada akhirnya. Oh, cowok semua ini? Cowok semua gitu, Oh. cowok semua, nggak ada yang cewek. Jadi akhirnya. kita itu bersebelas ya? 10. Oh iya, 10. Bersembilan, sorry, bersembilan. Itu cowok semua. Bersembilan cowok. 10 ya, 10. Bersepuluh kan? Untuk saat ini ya, untuk saat ini Untuk saya 10 ya. Sebelum Putri sama si Dava gabung kan kita Iya, masih bersepuluh. Itu ceweknya cuma satu ya, iya, Rani ceweknya itu. cuma satu. Dia yang Oke. ibaratnya kayak motornya kita buat gebrak semuanya gitu. Wah. Jadi buat semangatnya kita Nah, gitu. wajar lah. Itu kan iya. Cowok Ya, ketemu wajar lah cewek, manusiawi wajar cowok Ya, gitu kan. ya, Cowok ya, butuh gitu cewek ya, guys, kayak ya. gitu. Cowok Jadi itu setelah itu, begitu. oke, lanjut. Tapi setelah itu kita kayak apa ya? Kita nggak bisa jalan sendirian dulu. Akhirnya aku mikir ngomong sama apa, Leoni sama Irfan. Akhirnya aku juga punya temen yang notabene udah kenal deket juga. Kebetulan dia juga pengen ke sesuatu, tapi beda jenis. Dia di software house, kita di visualnya. Dia akhirnya oke, ya udah gitu. Kebetulan dia punya peluang sih. Dia punya tempat, jadi ya oke. Dia punya tempat, ya udah gimana kalau kita gabung aja. Jadi kayak kita punya tempat di kantor kita sekarang Iya. itu. Jadi kita punya kantor yang dimana itu kantornya dibuat berdua. Jadi satu kantor, kayak kan prinsip pekerjaan ada rumah ya, kayak rumah, cuman udah nggak dipakai sih. Jadi satu tempat tuh buat 2 company, satunya di ya kalau di software house, kita di visual. Emang berangkatnya ya dari kecil sih, dari nol lah berarti, sama-sama ya proses aja sih, gitu, nikmatin prosesnya. Menikmati proses. Tapi itu Sama, semua kan juga bisa jadi motivasi buat Ya Bima. pasti lah itu. Semua hal Pasti itu itu. bisa jadi motivasi. Tergantung kalian aja menyikapinya kayak Bener gimana. ini, jangan anggap masalah itu kayak waduh masalah. Gini loh, kita hidup itu dari lahir udah bermasalah. Betul. Jadi ya ada sebuah ya, ungkapan juga yang kalian jika nggak ada masalah ya kalian nggak hidup. ya nggak kan? hidup itu, Bener kan? kayak gitu. Karena Life is never Iya. flat. bener. Benar. Karena kalau kamu udah selesai masalah satu, bakalan terus, Iya. dan nggak bukan, kalau kamu nggak mau dapat masalah ya udah mati aja. Iya, benar. Sumpah, Nggak usah serius. hidup, nggak usah Nggak hidup. usah hidup beneran. Wow. Karena Lu hidup mau itu makannya, keras, bro. ya harus Keras. salah. Life is struggling. Mau buat ini tuh nggak ada masalah kan, sebenarnya mau buat tongkat juga ada masalah. Ini masalahnya banyak Nah, banget gitu. nih sebenarnya. Gitu lah, Itu sendiri jadi kan juga menikmati Iya. masalah lah. Proses itu buat learning kalian Nah, juga itu. Oke. Benar sekali. Terus itu sukanya belum? Oh sukanya. Tadi masa duka der. Oh, iya. Jangan sedih-sedih terus. Kalau Ah. sukanya pasti ya bangga lah kalau dari Bangga. aku sendiri ya selaku founder. suatu Jadi kebanggaan. suatu kebanggaan ya. Aku bisa menyatuin beberapa kepala di 10 ya, 12 kepala dalam satu visi. Itu kan sesuatu hal yang jarang yang dimiliki orang lain, people management kan. Jadi ya itu lah, ngatur, kita ngedirect, kita menjatuhkan visi misi, solidaritas, gitu lah. Kalau dari suka yang pasti jelas bahagia banget, bangga ketika semuanya bisa gabung jadi satu kepala dan bisa ngerjain project dan dapat money gitu loh.
dan Wih. money itu buat mereka semua itu. Wih. Jadi first project yang dapat money itu ya. Jadi itulah. Berarti udah ada project yang dapetin money ya? Sudah pasti ada lah gitu lah. Oke, kita bahas nanti aja soal itu. Hold on dulu. Ya, tahan dulu, tahan dulu. Biar Oke, kita oke. ada prosesnya. Sudah sukanya kan gitu. seperti itulah sebenarnya. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi family itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Yang paling berkenan banget ya. Tuh. Berarti itu yang paling bikin apa ya? Bikin Ya dari bangga usaha banget ini. lah, perutnya banget loh. Kalau bisa memberikan something ke teman-teman. Iya sih. Jadi kita mau tanya ini sih, kayak sumber dukungan tadi udah ya? Oh belum Belum kan? belum nih. Jadi Apa ini? kita mau tanya sumber dukungan sih dari Aston Sumber Sumber dukungan dukungan ini apa termasuk apa ya? Kayak dana, Oh, oke, terus alright. tenaga atau sumber daya, habis gitu ide dan lain Hmm. sebagainya lah. Itu berasal dari mana? Dari 12 orang tadi atau mungkin ada Otomatis kalau kita ngomongin dana ya, ini krusial banget sih ya, Iya, karena iya. hampir semua bisnis pasti butuh pasti butuh modal. butuh money. Otomatis karena ya berangkatnya adalah kita berangkat dari 2 orang. Nah, aku punya tabungan, ya udah kita create ini, kita benar-benar ngeluarin uang kita sendiri gitu loh. Wow. Buat develop ini karena ya mau dari mana gitu loh. Kita nggak punya apa-apa ya. Berarti dari awal pakai uang sendiri. Iya pasti. Oh, Jadi wow. kita Dari- kayak project sebenarnya gini loh. Kita project thank you, kita kerjain project Iya. tujuannya buat nge-branding kita sendiri. Iya. Otomatis kan soalnya ada biaya transportasi, ada biaya produksi. Itu otomatis kan ya dari kita sendiri. Oh, oke. Pertama apa ya seperti itu. Oh, gitu. iya. Ya kalau tanya modal, pertama kita create semua ini di extend dari kita sendiri, terutama dari personal ya. iya personal Dari sendiri lah. personal. Itu kalau dari awalnya sih. Terus sampai saat ini atau mungkin udah Kalau saya sampai menghasilkan uang saat tadi ya? ini, alhamdulillah kita juga udah ngerjain beberapa project sih. Hmm. Emang nggak setiap bulan ada, tapi paling enggak kita sudah mengerjakan beberapa project yang kiranya bisa jadi project juga buat kita lah. Kita buat maju ke depannya gitu loh. Kita kemarin sempat ngerjain ini, kalau tahu Holy nggak Holy skateboard yang Holy jadi skateboard. ya itu kayak wadah komunitas skateboarder di Surabaya, Surabaya, dan sudah terkenal senasional. Oh, Jadi kita oke, kolaborasi sama mereka, kita kerjain project documentation event, Hah? goal projectnya ya udah itu project pertama kita yang benar-benar dapat duit kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu sih, iya itu sih kalau nggak salah. Oke. First project yang dapat money dan lumayan juga sih untuk sekelas awal-awal itu Oh, iya. lumayan banget loh. Banyak Itu sih. ngerjain apa? Kita ngerjain documentation eventnya. Event Jadi mereka punya dari event yang mengkolaborasikan makan, musik. Oh, waktu itu yang Nah, itu ya, yang apa benar-benar. skateboarding day itu. Nah, yang Oh. di dekatnya Geraha Lagun. Lagun. Iya Lagun bener. Setahun dikit lah nggak apa lah. Geraha Lagun dekatnya ITS itu. Lambi-lambi Jawa ya. Jadi, Dimaklumi. ini kan dari Jawa ya. Oh, Bang? iya, Itu, emang dari Jawa. dari Surabaya. Dari Surabaya asli ya? Iya, jadi kan ada lokat-lokat. Itu setelah itu kita kerjain project dari Telkomsel. Iya, Telkomsel. Telkomsel ya. Keren dong berarti. Ya, ya bisa dibanggakan lah. Ya, berangkat dari Tapi keren loh, beneran Telkomsel itu sebuah apa ya? Siapa yang company, sekarang company. nggak Iya, tahu benar-benar. Telkomsel Perusahaan itu kan? gede, Nah, iya. Rat. Masa Ya, nggak ada yang tahu? iya benar Yang sih. tahu Telkomsel ya. Iya, hidup tapi di kan- hutan mungkin mereka. Apa? Kenapa? Ya gak ada yang tahu Telkomsel ya hidup di hutan men. Sekarang Benar-benar. Telkomsel gimana? Menjangkau hutan. Salah satu provider yang BUMN juga kan punya Ya, BUMN ya. benar. Itulah. Tapi kan sekarang ada kayak sub branch-nya kan. Iya. Jadi misalkan wilayahnya Surabaya, wilayahnya Makassar, Jakarta. Kebetulan kita kerjain area yang Surabaya Utara. Kita ngerjain divisinya dari Telkomsel itu, mereka butuh divisi untuk advertising, kita ngerjain itu, kita ngobrol, ya kita ngomong apa dia, kita sebenarnya duduk bareng ngobrol, sitting, ya udah proyeknya goal, ya udah selesai, mereka puas ya sesuai dengan kebutuhannya mereka lah. Banyak sih project-project, ada Oli, ada Skip Telkomsel itu ada 3 kalau nggak salah, 3 banyak sih kayak gitu. Banyak berarti ya. Ya lumayan lah untuk buat notabene yang kasih awal-awal lumayan Ya, banget itu. benar. Itu apalagi udah dapat profit ya, udah dapat uang ya. Udah ada double profit, Dari double profit project juga sih. Telkomsel. Nah, itu kebanggaannya ya aku sebagai founder bisa. Weh. Ya itulah. Jadi Bima ini mulia sekali. enggak Aduh. juga. Sumber apa ya? Sumber rendah. kebahagiaan bagi orang-orang, Wih. terutama
bagi Merendah untuk meroket bagi- atau iya, meninggi untuk merendah meroket untuk ya, meroket, untuk ya. meroket. bagi Ya, apa karena namanya? sampai kapan kita Anak-anak egois ekstrim. untuk kita sendiri gitu loh. Siap. Siap. Jiwa sosialnya tinggi sekali Hebat Mas lah, Bima. sosial engineering Siap, apa siap, yang bilang gitu ya, bener nggak ya? Itulah pokoknya intinya aku pengen bikin sesuatu yang berdampak buat circleku, terutama circleku, terus orang-orang sekitar, dan ya di bidang kreatif, bidang ekonomi ini juga Iya. gede banget lah. Doakan ya semoga bisa. Amin. 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 Ya, Kita oke. doakan yang baik-baik aja deh buat Extend dan untuk Iya, Bima gitu. Chandra sendiri. Nah, terus ini aku ya Rat ya. Ya. Nah, ini udah selesai tanya soal latar belakang Extend. Wah, wah, wah. Masih Iya, banyak iya. nih yang harus ditanyain ya. Si banyak ya, waduh. Masih sanggup Mas Bima? Wah, Masih? Sanggup dong. Masih sanggup lah. Sanggup Founder kan dong. harus Iya. sanggup. siap, Founder siap, harus Siap. siap. Ini susah ya kalau udah jadi embel-embel atribut gitu ya, harus tanggung jawabnya benar-benar sesuai Iya, ya. tanggung jawabnya makin gede. Iya benar-benar. Oke, nah ini tadi kan lagi dibahas sedikit nih sama Bima tadi, project yang sudah pernah diambil itu apa? Salah satunya ya kayak tadi yang Holy Telkomsel, Skateboard tadi, iya. terus Telkomsel. Ya banyak gitu lah pokoknya. Terus apa lagi nih? Cerita dong. Apa ini maksudnya? Cerita yang apa Selama nih? ini pernah dapat Iya, project pernah apa dapat aja nih project apa sampai detik ini? Sebutkan. Sampai Selain detik. tadi Telkomsel Ah. sama Holy itu tadi. Sebutkan. Oh, kalau project yang benar-benar benefit sih Yes. sementara sampai terakhir kita ngerjain apa ya? Yang Rat, ya? wedding itu kemarin ya? Yang wedding bukan, itu bukan, tadi. bukan. Yang Yang apa? terakhir kan ya Telkomsel dengan divisi Iya. itu kan. Ya itulah. Enggak, maksudnya project apa aja yang Oh, pernah ya udah didapetin ngerjain. sampai Yang pertama detik ini. karena kita basically di company, Iya. otomatis sasaran kita adalah company. Hmm. Ya, tapi kita nggak menutup kemungkinan buat yang untuk personal juga. Maksudnya personal tuh kayak pribadi Wedding. sebagainya. Karena namanya agensi kreatif itu kalau yang di kita itu benar-benar kita ngerjain semua itu Iya, selama ya. kita bisa Ya, menjangkau. intinya pokoknya ada peluang ya kita ambil Ya gitu itu aja kan. karena ya cuan lah men, kita udah cuan Iya. dulu Kita buat di sini nge-develop hidup extend zaman dulu. 2012 men. Siapa yang enggak begitu? 2018 Oh iya, iya kan 2018. 2018 apalagi Iya. kita butuh cuan banyak buat nge-develop Ah, extend iya dulu. gitu. Gaji Siapa teman-teman yang zaman sekarang enggak butuh uang? haha ya benar juga kan. Jadi kita ada beberapa konten lah, tanya apa sih nih sebenarnya, tanya yang udah kita kerjain kan. Iya. Ya, Sampai project detik yang ini. sudah kita dikerjakan. kita ngerjain apapun di bidang visual ya. Di bidang visual. Itu underline dulu ya. Iya. Nah terus yang udah kita kerjain apa aja, kita pasti pernah ngerjain company. Yang kedua personal yang seperti tadi yang udah jelasin. Yang ketiga bukan ngerjain sih, kita lebih kayak create sesuatu konten buat apa ya. Branding. Iya, Branding branding. itu sendiri ya. Ya, jadi dari kita untuk keluar. Ya Untuk karena yang kembali lagi kita kan juga masih baru, mungkin kita juga perlu nama buat orang-orang itu tahu kita ada kayak gitu. benar. Oh gitu. Lebih ke apa ya? Ya pokoknya pekerjaan yang branding extend lah. benar. Dan nanti kedepannya itu bukan branding sebenarnya sih. Ini kayak aku bakal nyiptain konten itu, tapi nanti buat kedepannya benar-benar ada benefit juga. Iya. Jadi kita bukan first ya emang harus kita kerja sendiri dari awal. Itu ada konten apa ya, konten fashion Fashion. sama ya ini Talkative ini lagi langsung ini lagi live ini. Lagi live. Lagi dan live sekarang episode ini seperti episode juga ya. Salah satu project dari Extend Kreatif Betul. dan Nah, jangan lupa dengerin juga di YouTube. ya saya secara personal ya terima kasih kepada Bima yang telah mewujudkan impian saya. Wah, Waduh. Sebenarnya ini apa ya, konten podcast ini Curhat impian nih, saya. curhat. Ya, ya, dikit makanya. kan, dikit. itu Mungkin tadi boleh lah. Ya, bener, boleh. era dia datang, lu pengen bener-bener pengen create Nah. podcast nih, ya udah. Ya, ya. Itu kita bisa create, kita bisa komit, ya udah kita kerjain aja gitu. Masalah how get mania, ntar dulu lah, kita create dulu lah. Ya, ntar lah ya. sambil Pasti jalan. ada lah, pasti ada itu. Tetap Kita doain aja. habis itu ya itu fashion kita ya sementara ketiga itu kita fokus on the projectnya Make Me Money. Yes. Yang kedua itu kita create content fashion tuh kita berikan wadah juga sebenarnya, berikan wadah juga buat makeup, terus kebetulan di stylist lah, kita punya stylist juga sama SDM kita, jadi biar intinya tuh kita juga mengedukasikan sesuatu hal yang berhubungan dengan fashion tuh. Yang ketiga ya Talkative ini, sementara ya tiga ini dulu lah. Tiga ini dulu Ya ya. doakan semoga bakal ada konten-konten yang Amin. sementara Ditunggu ini ya lah, Mas ditunggu, Bima. ya. Ada gebrakan-gebrakan baru ya. dari Ada Extend dan Kreatif. itu Pasti, tunggu masih dulu di lah. godok juga. Terus ini dari sekian banyak project yang sudah dilakukan nih. Nah, ini aku mau nanya. Apa ini? Kayaknya krusial banget ini. Waduh, enggak kok. Project apa yang
paling menyenangkan untuk Project yang digarap waktu menyenangkan adalah ketika ada klien, kita duduk bareng, itu? Yes. kita ngobrol, kita jelasin apa sih kolaborasi itu, dan kita itu apa, dan terus dia bakalan ngasih tahu budgetnya berapa. Oh gitu. Ya Yang pastilah. menyenangkan Sekarang ya? ya pasti menyenangkan gitu. Karena kalau klien udah ngomong kita ada budget segini, otomatis jelasin dulu kita bakalan Iya. produksi pun juga jelas. Kita mungkin itu jelas karena udah ada itu sebagai tolak ukurnya kita gitu loh. Itu. Projectnya udah ada yang kayak gitu yang menyenangkan itu. Kebetulan selama ini kita kerja project ya menyenangkan, Semuanya menyenangkan dan menyenangkan. benefit dan finansialnya Iya. ya sesuai Wah, lah dengan mantap ya. Iya. yang dikerjakan loh. Jadi Karena basically kita kan orang-orang yang bergerak di bidang kreatif. Oh, dan betul, betul, bidang betul. kreatif sendiri itu kan adalah kesenangan kita. Kalau misal kita dapat apa yang kita senangkan kan ya otomatis ya kita kerjain juga enak iya, itu, kita kerjain juga enjoy enak. gitu loh. Jadi itu kita bisa duduk bareng ngobrol, Oke. kita edukasi karena ya itu tadi permasalahannya kan kalau di industri kreatif ini masih belum banyak yang tahu dan apa ya masih bukan tabu sih, berarti kayak belum orang benar-benar Masih tahu awam apa sih gitu. industri kreatif itu loh. Iya, Cuman masih tahu awam. industri kreatif itu aja sih. Jadi ya itu tadi kita harus duduk bareng, sitting ngobrol bareng, jelasin, matahin hierarki yang karena gini loh apa ya kebanyakan namanya industri ya itu apa-apa itu kayak klien tuh Anunya itu apa? Anunya industri itu enggak maksudnya kayak Apaan? apa-apa Diperjelas. Oh, apa-apa klien itu kayak di atas kita gitu. Jadi anunya itu. karena ini kan enggak sorry enggak sih ya gini loh bisnis model lama itu klien tuh harus di atas kita. Klien harus di atas. Nah itu bisnis Di model atas. lama otomatis gitu. kan Oh. kita memenuhi kebutuhan permintaan dari klien tapi ya udah itu yang old banget loh itu. Oh, Nah sekarang kan industri nggak seperti itu. kayak gimana? Ya kita harus matain hierarkinya itu. Jadi kita duduk bareng kita ngobrolin semua ya, yang tadi aku jelaskan. Jadi ya ngobrol kita kasih tahu apa sih kolaborasi seperti apa. Ya udah mereka punya duitnya kita punya resource-nya. Jadi ya Sip, klop. itulah. Oke. Jadi, itu yang menyenangkan sangat menyenangkan. Kebalikannya nih, Iya. kalau project yang Kalau project yang tidak menyenangkan apa ya? Apa yang lebih menantang gitu. atau kayak Oh, menantang sebenarnya bukan untuk di wajah tidak menyenangkan. Nah, ketika kita deal project ngobrol sama klien itu, dia itu kayak judgmental banget ke kita. gimana tuh? Ya kayak Judgmental. ya tadi loh industri kita itu kayak ada hierarki di atas klien di atas. Jadi kayak misalkan kita misal harga segini, dia jelasin harga segini dengan kebutuhan seperti ini dan kita kerjakan seperti ini. Tujuannya kan untuk ya itu membesarkan si apa kebutuhan dari klien kan. Tapi klien tuh mesti ngomong kayak kemahalan dan sebagainya. That's fuck gitu loh. Jadi kayak apa ya kita harganya kayak kurang dihargai gitu loh. Anggap kita tuh lu tuh masih baru, lu gini udah minta tinggi banget dan apa sih ini gini. Jadi kayak kurang menghargai sih. Karena ya itu dikurang edukasi industri kreatif sih. Gitu Oh, loh. oke. Itu yang paling tidak menyenangkan adalah ketika kita ngomong sama klien ya seperti itu. Terlalu judgmental banget loh. Dan tidak menyenangkan ya. Sangat tidak menyenangkan. Sudah pernah ada project yang tidak menyenangkan? Sudah dan Sudah. kita daripada kita Terus gimana? ya udah Tapi itu tetap diterima kan ya? tergantung juga. Tergantung. Kalau misalnya kita berbandingan lebih banyak mana antara keuntungan sama kerugiannya. Kalau misalkan cuman bisa buat nama kita melejit tapi kita nggak benar-benar dapat hal lain ya kita nggak terima. Kasihan resource-nya kita loh kan. Oke. Gitu loh. Kita kan punya resource, waktu, tenaga, pikiran, ya mereka kan pakai. Iya, Nah, benar. terus gimana itu loh. Jadi ya tetap bukan apa ya, tetap jaga persistensi ya, bukan kita jual mahal, tapi tetap apa ya, kita berusaha untuk menjaga ini industri kreatif ini biar semua orang nggak main judgmental bebas seperti itu. Oke. Nice Seperti one. itu. That's why kenapa extend hadir Oke. untuk mengedukasikan itu lah, merubah hierarki Mulia sekali ya tujuannya. ya Ya, Mas seperti Bima itu ini lah. orang yang sangat mulia sekali. Tipikal orang bijak. Nggak juga sih karena emang ya itu tadi pressure Sudah aja sih, itu ya, pressure. sudah apa namanya? Udah background. Jadi kayak Iya, udah melekat betul. banget Mau sama nggak mau Bima ya. sendiri. Lu mau hidup ya lu harus bikin sesuatu. Oke, oke. Udah, simple. Terus aku mau tanya sih kayak strategi atau cara dari Extension Diary bisa survive Wah, di survive. industri kreatif Ini yang ngomongin Bima tahu strategi kan kayak pasti apa namanya internal. industri kreatif sendiri kan semakin maju, semakin berkembang, Iya, kayak karya yang semakin lebih baik lah menjamur ya. gitu. Benar, baik. Gimana? Strategi untuk menghadapi Survive-nya kompetitifnya atau gimana ini? Iya. Iya, iya, Strategi lebih ke untuk menghadapi kompetitifnya, persaingan. ya persaingan. Pokoknya bisa Ah. bertahan aja dah. Kalau bertahan doang ya
ya susah itu. Ini bertahan juga harus terus berkembang. Kan ada ungkapan juga yang bilang kayak Lebih baik bertahan. bukan Nah, yang, gimana? yang apa ya? Lebih baik bukan lebih baik sih. Kayak lebih gampang memulai daripada mempertahankan itu loh. Oh iya. Gimana sih? Nah, ini Yang percintaan gitu loh biasanya. Iya. Ya kan? Itu lebih susah mempertahankan Nah. daripada Mendapatkan. enggak memulai. gitu sih? Enggak, gimana ya? Setelah pokoknya pokoknya itu. bentar. Kalau istilahnya yang cinta-cinta itu sebenarnya adalah lebih mudah jatuh cinta daripada mempertahankan. Ya itu lah. Ini seperti itu. Kita istilahnya ambil jadi Pokoknya dari dari situnya. intinya kan ibaratnya kita mendapatkan sesuatu. Nah, Kan selanjutnya itu gimana caranya kita bertahan dalam cinta tersebut kan. Nah, itu yang lebih otomatis. sulit ya. Nah, yang Betul. pertama kita kan Membangun. punya Iya. value untuk internal sendiri ya. Salah satunya adalah misal 3 sih, konsisten, persisten dan solid. Konsisten, persisten dan Dan solid. solidnya. Konsisten sendiri kan Konsisten, otomatis kalau kita sudah benar-benar kita mau create extend, ya udah, ayo semua harus tanggung jawab. Kita create ini konsisten. Terus Oke. seperti itu. Ya jangan kasih space dulu loh. Itu yang sesuai dengan apa ya? Tetap berjalan dan harus dipertanggungjawabkan. Tuh, pertama, yang kedua konsisten ya kita harus benar-benar apa ya, jaga momentum sih. Kalau kita udah elaborate ini ya udah konsisten udah. Ini kita harus tetap jaga, jangan sampai kendor. Gitu loh. Jangan kasih kendor. Nah, jangan kendor lah ibaratnya gitu loh. Karena kan kita masih belum jauh dari titik aman lah ibaratnya. Banyak yang harus dikerjain loh. Jadi ya harus terus. Tuh, yang ketiga solid sih. Solid karena kalau kita solid apa ya? Gampangannya kita kan apa ya, di extend ini kan sering ketemu sama orang-orang di extend, otomatis kan Orang-orang sama. kita ngerjain suatu project ini kan dia sama orang-orang extend juga kan, otomatis ya harus solid satu sama lainnya. Oke, Gitu loh. oke. Harus. Karena kalau solid pasti kan apa ya, perselisihan tuh kayak jarang gitu loh. Itu sih. Nah, Jangan itu kalau sampai sih dari malahan dia. ya jadi lebih family based lah ibaratnya gitu loh. Oke. Itu yang dari sisi internal value-nya dari kita. Kalau dari strateginya untuk menghadapi persaingan kompetitif sih karena basically saya apa ya, berangkat dari background jurusan ada bisnisnya lah ibaratnya. IT. Bukan, ya ada, pokoknya ada bisnisnya lah ibaratnya. Oh, oke. Bisnisnya apa ya? Jadi Motornya. lebih ke apa ya? Karena gini loh, yang bener-bener seperti action tuh kalau di Surabaya ya, itu menurut saya belum ada sih. Menurutku belum Betul. ada itu. Jadi persaingan nya masih nggak seberapa ketat. Tapi yang jadi krusial tuh karena kita belum punya badan hukum, ya kita belum terdaftar di perizinan. Maksudnya kan karena blank, karena modal kan. Bidang kreatif Tapi kita itu. bahkan kesana arahnya itu. Ya itu tadi, ide kita rawan diambil atau di tuh. Emang itu nggak ada ya. ide yang original. Original. Tapi kan kalau kita nggak cepet, terus kan diambil duluan sama yang punya modal. Kebetulan dia punya modal, dia lihat kita, dia ambil, dia create sesuai dengan dimodifikasi, ya udah kalah Bahaya kita, ya. bahaya makanya itu. Iya Iya. sih. Apalagi kita nggak punya badan hukum. ya, Nah, jadi- kita belum punya, bukan Oh, nggak punya, belum belum punya, punya. Belum punya. Masih proses juga kan. Iya. Jadi ide kan juga rawan ya. buat Nah, itu kalau diklaim dari ya. itu sih. Kalau strategi Oh, menghadapinya ya yang baik lagi ngomongin kreatif ya. Kreativitas itu aset yang nggak mati gitu. Jadi mau nggak mau kita harus setiap hari kita buat konten yang selalu fresh. Terus kalau kita ngerjain project juga harus apa ya? Fresh lah ibaratnya. Nggak cuman itu aja, nggak cuman kita cuman modifikasi doang, tapi benar-benar kita sesuatu yang baru buat klien. Usahakan kalau di extend sih tiap project itu beda-beda sih, ada sesuatu yang baru itu loh, ada bumbu yang baru di situ mesti. Itu sih. Jadi selain ATM juga ada yang baru gitu. baru. Perlu karena yang Namanya baru kan itu perlu. kreativitas kan ada tanggung jawab, nggak cuma embel-embel keren, tapi enggak Iya lah. sih. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau yang lainnya ya internal lah, ya itulah. Internal ya. Internal lah, yang mana nggak seperti itu lah gambarannya. Terus aku terngiang-ngiang suatu sih, Put. Aku pernah lihat di internet ya ungkapan bahwa nothing creative about creative agency, yang kurang Yes. lebih artinya itu tidak ada yang kreatif dari sebuah kreatif agency. Itu menurut Bima itu sendiri gimana? Maksudnya kreatif agensi kan sekarang udah banyak ya. Pastinya suatu Udah kreatif menjamur agen- lah. udah menjamur. Pastinya suatu kreatif agensi
itu kan punya panutan seperti yang Iya. bilang tadi kayak gini. Punya pedoman lah Iya, ibaratnya. punya pedoman. Nah itu ibaratnya kan apa ya? Kita juga udah berangkatnya dari yang original gitu loh. Maksudnya kita Ya, maksudnya kita kan berapa ya? Berpanutan kepada orang lain gitu loh, nggak dari diri kita sendiri. Ya pastilah karena itu kan. Iya. Terus pendapat dari Bima sendiri soal ungkapan itu tadi gimana? Kalau menurut aku sendiri sih Oh iya, sama satu lagi. Sama menurut mungkin bisa Putri bisa jawab juga ya. Definisi kreatif menurut kalian itu apa sih? ini yang mana dulu yang mau jawab ini? Yang Berarti kreatif apa yang itu? yang kreatif dulu aja lah. Kreatif. Nah, jadi Definisi kreatif menurut ngomongin kreatif itu wah ini krusial banget sih. Karena secara ya, umum aja secara iya, makanya apa krusial ya? banget karena ya kalau dari secara umum ya Menurut Bima sendiri. oh dari aku Iya. ya makanya tadi kreatif itu bukan sesuatu yang cuma atribut atau yang beda-beda keren-kerenan kreatif tapi tanggung jawabnya itu loh dan otomatis kreatif itu kan memanfaatkan kreativitas kita sebagai aset utama dalam proses bisnisnya perusahaan itu kan loh jadi ya itu tadi lebih ke gimana caranya kita tanggung jawab sama kreatif itu tadi. Nah, iya, maksudnya makna dari kreatif sendiri. Jadi kata kreatif ini loh, maksudnya dari Bima itu apa? Memaknai kreatif ini apa? Memaknainya Iya. Kreatif itu Kreatif kayak itu, gimana? sesuatu hal yang nggak bisa mati itu pokoknya. Kreatif dari Bima. Betul, Kalau nggak bisa Putri mati. sendiri memaknai kreatif itu kayak gimana, Bu? Sesuatu Kreatif itu mahal. Kreatif nah itu mahal. berbeda sesuatu hal yang nggak Tahu bisa maksudnya mati. kreatif itu mahal. Gimana? Setiap kita apa ya? Bikin sesuatu membuat lah. membuat Itu ada sesuatu ide. dari kreativitas kita. Ah, Itu mahal banget harganya, Rat. Karena nggak semua orang tuh berpikir seperti itu. nah Oke. Dan nggak semua orang tuh mikir sama kayak kita. Benar, Jadi itu kayak unik banget. unik lah ibaratnya. Betul. Jadi Yang aku bilang tadi itu kayak apa ya aset yang mahal banget iya emang bener Betul. banget sih memang mahal. ya aku bilang tadi karena Exxon ini belum punya badan hukum ya jadi takutnya rawan ya? rawan Hmm. idenya itu mahal banget Iya tuh sih. sekompleks ini sebenarnya kalau itu udah ambil ya udah kita mati wah aku kayak udah Sedih ya? nangis itu nggak tahu mau kemana mau Bener jadi sih, apa bener. mau jadi pekerja jadi ikut orang nggak Orang-orang mau juga nggak ada pegangan gitu kan ya. terus juga ikut orang juga nggak mau terus mau kerja sama orang nggak mau dari situ lah makanya ya udah di rumah aja diem Aduh, apa di rumah? Terus untuk yang tadi yang Apa pertanyaan pertama. Kreatif Nothing agency more, apa ini? iya. Kreatif. Nothing kreatif buat kreatif agency. Jadi tidak ada yang sebenarnya tidak ada kreatif tidak ada yang kreatif dari sebuah suatu bidang kreatif ya, agency. kreatif. Kreatif agency. Maksudnya setiap kreatif agency kan perjalanannya ya udah itu aja gitu loh. Sama kan? Kebanyakan Ha-ha. sama ngejain Iya. itu Terus ya gimana menurut karena Bima itu? ya balik lagi ke kreatif agency-nya dia ngerjain apa dulu. Kebanyakan sih emang lebih ke Yang visual. visual kan Nah, ya. visual. Lalu kan dipecah lagi ada Iya, banyak-banyak. Nah, kalau menanggapi tadi Iya. apa namanya? Kayak menarik gitu loh suatu ungkapan. Oh iya kalau dipikir iya sih. Akhirnya kan kayak ada suatu kesamaan dalam suatu Gampang sih sebenarnya sih. kreatif agency itu. Kalau menurut dari aku untuk menanggapi itu ya kalau kamu mau beda ya kamu membuat apa? Apa yang kamu buat kreativitas yang kamu buat untuk itu loh. Iya sih. Ya karena misalnya gini loh, kamu skrip baru, ya, kreatif agency. Nah, jangan ngomong di Surabaya, Indonesia tuh udah banyak kreatif agency itu. Nah, ya itu. Udah menjamur nah kan. itu. Apalagi Jangan di Indonesia, kayak di Surabaya hype lah, dulu kayak aja hype. lah. Iya kayak Di hype. Surabaya ya. dulu aja. Surabaya itu banyak gitu loh. Iya udah banyak. Jadi kan kalau kamu cuma buat basicnya sama, tapi nggak ada sesuatu value yang kayak membeda identitas uniknya dari kamu sendiri dari company ini ya sama aja loh. Ngapain buat mending ikut orang itu aja gitu loh. Udah nggak dapat bikin, digaji, udah selesai kan. Iya iya iya. Sih, berarti kuncinya tuh ya itu tadi, Rat. Unik. Unik lah. Jangan takut lah Ciri ngikutin khas sesuatu, ya, iyalah, ciri ciri khas. khas. Kalau di extern ciri khasnya kalau di extern sendiri itu apa ya? Kita nggak cuman ngerjain fokus di bidang cuman desain dan sebagainya, kita ngerjain semua gitu. Kita berusaha create something yang benar-benar fresh gitu loh. Yang nggak ada di kreatif agency lainnya gitu loh. Nah ya itu untuk itu apa namanya? Itu kan otomatis untuk yang membedakan dari extern membedakan. kreatif ya. Itu apa? Kira-kira apa yang membedakan dari extern kreatif dengan Nah, bidang agensi kreatif lainnya? nah gitu? ini nih, apa yang beda? Kalau aku tanya sih, kalau menurut kalian selaku host, gimana kalau dari extern yang sekarang ini? Kalau Kalau extern, dari kalian gimana kalau dari kalian? kalau extern gimana ya? Kalau aku ngomongnya sih ini kan perbandingan ya. Gimana perbandingan? Aku juga kurang lebih apa ya? Belum banyak tahu tentang Iya. kreatif agensi yang ada di Surabaya, apalagi di Indonesia. Yang baru aku tahu ya
baru makna ini. Makna kan udah besar kan, siapa yang nggak maknanya tahu bisa makna, jelas, siapa yang makna. nggak tahu Kinan kan. Nah itu kalau untuk perbedaan sendiri sih gimana ya, kamu nggak tahu apa yang kamu gimana ibaratnya perbedaan itu kan membandingkan satu dengan yang lain. Benar-benar. Bener. Terus gimana cara Identity. kamu membandingkan satu dengan lainnya, yang mana kamu nggak tahu pembandingnya kayak gimana. Jadi itu sih kalau untuk pembandingan saya rasa aku pengen Enggak, aku tahu. tanya kalau kamu lihat tahu di sendiri. Extend itu apa sih itu? Apa sih? Kalau yang di unik Extend di ya Extend mungkin apa? ya, mungkin secara keluargaannya aja yang Lebih ke lebih solid lah. internal lah. Iya. Jadi Family base foundationnya, tadi. family ya. base-nya itu kayaknya kuat banget gitu. Terus, Kayak Nah, itu. enjoy gitu, orang-orang di Extend juga enak. Kita Evan bareng, ketawa-tawa bareng, garap project juga bareng. ketawa bersama. Kalau dari aku sendiri selaku founder ya, kalau kalian tanya apa sih identity dari atau yang membedakan antara Extend dengan kreatif agency lainnya, kalau dari aku visinya jelas beda gitu loh, karena kita bakal create sesuatu yang gak dibikin orang lain, yang notabene orang create tuh hanya untuk mereka sendiri, nggak untuk orang banyak. Terus akhirnya kita ciptain kayak konten-konten baru yang dimana nanti bakal kita jadi sebuah platform. Kita ada project yang menghasilkan benefit, kita ada konten visual, kita ada konten fashion, kita ada kreatif. Itu bakal jadi satu kesatuan, satu platform gitu loh. Jadi ya gede banget. Itu sih yang membedakan, yang sementara sih belum kelihatan karena Belum kelihatan, iya ya. belum kelihatan banget sih, cuman kalau dari ciri khasnya adalah genre, bukan genre sih, apa ya, kayak Apa? taste-nya kita sih, selera Taste. kita. Iya, taste kita. Kalau masalah taste emang Ya itu beda lagi ya. Setiap orang kan beda- beda-beda beda. gitu kan. Itu kan Kita benar-benar jaga kualitas karena kita basically kuatannya di Instagram. Dan aja di Instagramnya oke. Extend kan mesti kan ada kayak kita campurin satu jadi satu itu loh. Ada fashion ada apapun gitu itulah. Kita benar-benar nge-create supaya lebih menarik lah itu loh. Benar-benar menarik. Enggak cuma orang datang kayak itu sih. Oke. Itu sementara yang kelihatan banget sih. Oh iya. baru sementara itu ya, Itu lanjut. sementara ini ya. Iya, tapi sih ada suatu. Tunggu aja lah. Stay tune di Stay Instagramnya tune. Stay tune terus di Instagram. dan official lainnya lah ibaratnya. Oke. YouTube dan sebagainya. Terus apa lagi nih Put? Nah ini udah mau di Udah- penghujung oh iya, udah questions penghujung nih. ya. Iya. Mau lega nih, masih mau lega. berapa menit ini ngomong ini? Udah berapa menit ya? Udah saya berbusa ini, udah. Iya, udah 2 hari Tapi, kayaknya tapi kita. terinspirasi. Iya. Gak Gak ada apa-apa, sia-sia. gak ada yang sia-sia dari sebuah ilmu gitu kan. Waduh. Batis. Nah ini aku mau nanya soal ini nih. Panik. Harapan kedepannya. Wow, harapan. Harapannya adalah ya balik ke bisnis sebenarnya sih. Tuh. Karena ini secara apa ya? Secara personal atau gimana? Secara personal boleh. Secara personal. Kalau personal sih pasti aku pengen bikin sesuatu yang bisa memberikan pengaruh buat orang banyak dan orang itu bakal inget. Wow. Kalau ingat otomatis apa ya? Udah pasti kayak oh ini berpengaruh buat hidupku. Itu bakal ngerubah hidupnya mereka. Iya betul. Itulah, jadi gede banget sih. Terus yang kedua, aku berharap di ekonomi kreatif ini semakin terus berkembang dan nggak cuman sekedar klip selesai tapi benar-benar bisa berkontribusi lah untuk negara gitu loh. Karena data yang aku Yang pernah dipikir lihat, udah negara ya sekarang. iya, Berat iya pasti lah. presiden ya. Mau sampai kapan kita kritis sesuatu untuk kita ruang lingkup kecil-kecilan doang itu Oke. negara gitu loh. Oke, siap. Mau Kan merangsang kan ke jadi sana motivasi ya. buat kalian juga itu. Oke, ya, Kalian benar, sendiri benar, juga benar. lah. Itulah, bener lah. Pride Itulah. ya. Nggak cuma Udah. sekedar Pride. hype doang. Hype. Enggak lah. Itu sih. Kalau Itu personal kan ya. Kalau itu untuk dari personal. extends harapan buat Kalau dari extends sendiri. extern otomatis balik ke visi juga sih. Iya. Jadi kita pengen jadi kreatif agency yang benar-benar bertanggung jawab sesuai dengan atribut kita sebagai pelaku industri kreatif. Yup. Otomatis kita harus berkontribusi ya tadi ke ekonomi kreatif Indonesia juga karena aku lihat sekarang itu hampir apa ya, ekonomi kreatif ini hampir menyumbang banyak buat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jadi yang kedua aku pengen orang tahu itu nggak cuma sekedar tahu tapi benar-benar dia apa ya bisa merubah hidupnya mereka. Makanya kita buat konten-konten yang berhubungan dengan lifestyle mereka itu yang bisa berpengaruh gitu loh. Karena kalau udah berpengaruh ya pasti bakalan orang inget dan orang bakalan keep
extend dulu sampai kapanpun. Bahkan sampai foundernya nggak ada pun pasti tetap inget loh. Gitu. Sampai gitu mikirnya. Sampai foundernya nggak ada dong. apalagi Udah ya? itu udah ke depan Ke banget depan, itu. ke depan. Sampai Ya. nggak ada Iya. foldernya tuh Udah. sampai dipikir sampai kalau nggak ada gimana. Nah, kan bisa diterusin kan. Udah depannya depan Terus gitu. yang ketiga, benar. Yang ketiga, aku Extend pengen memperbaiki ekosistem yang selama ini notabene masih kurang baik di industri kreatif. Kenapa? Ya, sistem kurang baik itu maksudnya kayak gimana? Iya, sesuai di awal tadi aku cerita Yang itu hierarki kayak tadi ya. hierarki itu contohnya hierarki, habis itu leader project, edukasi, tuh yang Ibaratnya masih awam semua. ya karena masih rancu lah itu. Yes. Iya. Tapi kalau ngomong di luar negeri udah benar-benar jauh kan. Sudah lebih Yang, tertata. yang terakhir itu apa ya, dia mau ngomong lupa jadinya. Iya kan? Apa ya? Tenang, diinget-inget dulu. Yang terakhir itu yang terakhir itu apa ya dia? Lupa aku ngomongnya. Apa ya? Apa? Diinget-inget. Tenang. Enggak. Tak kasih insight nih. Cari- Kayak yang tadi apa namanya sebelumnya ya yang berkaitan sama visi misi tadi katanya Ah. pengen jadi platform yang gede. Oh iya ini ya. yang terakhir ini, sorry. Lupa kan, ini biasa kan karena kan blank kan. Yang terakhir benar-benar ada kaitannya sama nomor 2 sih. Kita bikin Extend benar-benar platform yang orang bisa gabung dan orang bisa menikmati merubah hidup semua orang. Terutama khususnya ya lifestyle lah berarti. Itu sih. Mulai dari lifestyle sampai apapun itu lah. Dan bahkan bisa jadi apa ya, ladang pekerjaan buat teman-teman. Nanti kedepannya seperti itu. Ngomongin platform kan gede otomatis itulah. Tapi ya kita nikmatin dulu ya, kerja ditunggu aja lah. Oke. Masih panjang jangkanya itu. Masih panjang. Sangat panjang gitu. Jadi itu ada seiring berjalannya. Benar. Nah ini udah mau habis sih. Habis ini ya, masih udah, ngobrol iya, nih udah sebenarnya nih. banyak, udah berbusa kita. Udah terlalu ngomong banyak. Sekarang kita Nggak langsung kerasa. aja. Apa nih? Extend kan mestinya ada sosial media. Mungkin ada yang pengen dipromoin. Oh, oke. Iya. Gini. Kan promo buat teman-teman. Pastilah. Iya. Namanya Kalau misalnya komunitas juga ada gede. yang Kita kerjasama punya gitu. kalau kalian pengen tahu apa sih itu Extend ngerjain apa sih? Nah, Kalian bisa lihat di kita punya Instagram. Instagramnya itu di Extend Kreatif. Ya sesuai dengan namanya Extend Extend Kreatif. Kreatif. Itu ada di Instagram. jangan lupa di follow guys. Nah, Iya. coba di follow. Extend kreatif ya. Ya, Extend. nah. Terus Extend ada di kreatif. YouTube. Terus mungkin ada yang kalau misalkan udah buat mungkin ada teman-teman yang udah nge-follow ikutin Extend di IG-nya kita. Ini company kok nggak ada website profilnya. Oke. Nah itu lah maksudnya kita punya jawaban sendiri. Kita emang sementara masih mengembangin itu, tapi kita nggak cuma diem di satu website doang karena bosenin loh. Kita manfaatin beberapa web lainnya, web apa ya, buat lainnya kayak Behance dan sebagainya kita cantumin itu karena setiap project itu beda-beda gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Kalau Berarti untuk user dari sosial medianya itu untuk ID-nya itu sama ya sama Extend kreatif semua ya. kreatif. Nah, Oke. semua di Jadi YouTube, teman-teman- Instagram. Terus ntar kalau misalkan dirilis ke Spotify ya ditunggu aja lah. SoundCloud dan sebagainya ditunggu lah. Kita Oke. masih menembus itu semua ya. Sabar. Dijajal Proses semua. dulu ya. 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 Nah itu tadi teman-teman, jadi kalau misal ada yang pengen berminat atau pengen apa ya, pengen sekedar pengen kolaborasi tahu juga mungkin ya, ada project Yes. bareng, pengen nggak apa-apa. ngerjain project Ceguan ceguan. Mas Radia. Kita main dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu soal Extend lebih lanjut, Mungkin mau- silakan follow, silakan keep up Mungkin. media sosialnya juga boleh. Ya. Nyapa foundernya boleh nggak? Iya. Dari boleh, DM? boleh. Boleh. Nggak boleh di speak tapi. Jadi kita ngobrol aja ya. Ngobrol aja, santai aja sih. Hubungi lewat sosial media di Instagram @extenskreatif. Habis ntar itu ada- Aduh, habis sabar. itu Mas. ada YouTube ya tadi. Ada YouTube. YouTube kebetulan ini nanti Telkatif di uploadnya di Iya, YouTube. setiap ada episode baru bakalan kita cantumin di bio. Itu tadi. Selalu update. Kenapa kita nggak ada website company yang benar-benar di bio? Karena tadi kita berubah, dinamis loh. Kalau Itu. cuma udah ini berubah. Sekarang gini ini itu lah. Sih biar nggak bosan, lebih variatif loh. Oke. Lah, Nah, terakhir apa ini? banget Kayaknya nih. terakhir masih ada terakhir lagi. Enggak. Ini Bahkan serius ini Ray. beneran Ya, terakhir. Beneran. santai aja. Mas Bima aku suruh Apa nih? nyebutin 3 kata yang menggambarkan Extend. 3 kata. 3 kata. Extend. Extend. Extend adalah 3 kata doang. 3 kata. rumah, Rumah, family, family. and love story. Udah. Business love story. Love Apa ya? story.
3 udah diberi. Iya. Ya love lah ibaratnya. Ya sih. Love, family, home. Rumah, Keluarga, keluarga, dan cinta. kasih sayang lah berarti. Aduh. Aduh, kasih sayang. Ya, Berarti udah. semua orang yang di STM ini disayang. Ya pastilah Oh, itu loh. Oke. Gak ada pandang bulu, entah itu cewek, cowok semua sama. Aduh, disayang Mas Bima. Iya lah, harus lah. Mas Bima, semuanya sekarang disayangi. Ah, Sebagai siap. figur seorang Siap. papa ya. gitu. Ah, bisa. Boleh. Oke. Nah, itu tadi guys pembicaraan dengan seorang Bima Chandra ya Yup. selaku founder dari Asisten Thank you, Kreatif. Terima thank kasih you. buat Terima waktunya. Terima kasih Mas Thank you Bima untuk buat- waktunya. Terima Iya, kasih Putri. sudah mampir di Talkatif dan apalagi nih Put? Udah kayaknya itu ya, Udah ya? kita sudah berbusa banget. Udah Kering lama. nih. Udah Sudah lama. 2 hari Kerasa nggak ya, pulang. kerasa ya. Ngobrol Jadi, sama Mas Asik Bima. ngobrol. Oh iya, satu lagi kesimpulan Buat Aduh. atau motivasi atau moto apa? simpulan kan buat- nggak disebut sendiri lah kan. Oh, Ada yang dengerin. gitu ya. Kalau lebih ke ini sih, moto aja sih. Ya. To be or not to be. Jadi Gimana, gimana? To be or not to be. Hot. Jadi To mending kalian ngelakuin sesuatu daripada nggak ngelakuin sama sekali. Oh, oke. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu, ngelakuin sesuatu ya kita bakal tahu hasilnya seperti apa. Mhm. Itu sih. Oh gitu. Nah itu To tadi be or not guys. to be. Oke, Nice. thank you. Itu tadi apa namanya lebih ke mutu dari Bima ya. Iya, To be secara or personal. not To to be be. or not to be. Lakuin sesuatu daripada nggak ngelakuin apa-apa. Betul. Benar. Karena dari itu kalian bisa tahu sih. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bima Chandra Thank you, yang thank telah you hadir di semuanya. apa Thank ya? you. Bersedia juga ya. Bersedia untuk Bersedia, ditanya-tanya oke. ini. Harus bersedia pasti ya. Menyediakan Aduh, waktu. atau menyisihkan waktu buat Iya. hampir di Talkatif ini. Dan jangan lupa untuk klik share, like dan subscribe di YouTube kita, YouTube channel kita yaitu sama kayak tadi Instagram Ekstensi Kreatif. Sekian dulu. Sekian dulu dari kami. Saya Radha Rahmat. Saya Putri Aisyah. Kita We're pamit out. dulu. We are Talkatif. Peace.